Halo, selamat datang di podcast kami. Kali ini kita akan membahas strategi inovasi global dari 4 teknologi raksasa yang sedang hype ya saat ini ya. Hype banget ya. Yang pertama kita ada Apple, Samsung, Huawei, dan juga Oppo. Kita akan kupas strategi mereka dalam inovasi global, model bisnis, adaptasi mereka terhadap krisis global, dan bagaimana mereka ini menyimbangkan pasar global dan lokal nih. Jadi saya hari ini bersama dua rekan saya. Ini ada Natasha. Hai, nama saya Natasha. Dan ini sebelah saya Rachel. Hai, aku Rachel. Yang akan menemani podcast hari ini. Topiknya super hot ya. Ya, pastinya masih seru banget. Oke, langsung aja kita masuk. Semuanya, aku Rachel. Jadi aku hari ini antusias banget nih untuk membahas bagaimana sih perusahaan-perusahaan yang tadi disebutin kayak Samsung, Oppo, Huawei berhasil bertahan. Bahkan mereka tuh gak hanya bertahan aja, bahkan mereka ekspansi dan bertumbuh di tengah perubahan industri teknologi ini yang begitu cepat gitu loh. Nah, untuk topik yang sangat menarik ini, karena setiap perusahaan itu punya cara unik untuk menghadapi tantangan global. Oke, langsung aja kita mulai dengan Apple. Oke, kita mulai dari Apple kali ini ya. Oke, Apple ini kita kenal sebagai inovator yang besar banget dalam teknologi. Bahkan kita kayaknya semua pakai Apple ya ini ya. Nah, tapi lebih dari itu, Apple ini sukses menggabungkan perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan ke dalam satu ekosistem yang saling terkunci loh. Keren ya? Keren banget ya. Tapi memang benar sih. Jadi aku tuh pernah baca di jurnal. Jadi menurut Semano di jurnal tahun 2019, Apple ini membangun yang namanya tuh Walled Garden Ecosystem. Jadi Walled Garden Ecosystem ini adalah sebuah sistem yang tertutup yang mendorong loyalitas pengguna karena kenyamanan dan integrasi antar layanannya. Jadi kalau kalian tahu pada tahun 2023 itu Apple tuh bisa mencatat pendapatan sebesar 383 miliar dolar US dollar dengan margin laba yang bersih lebih dari 20%. Bahkan mereka juga mengalokasikan lebih dari 30 miliar US dollar untuk riset dan pengembangan. Nah, aku dapat info ini dari data Apple Annual Report di tahun 2023 loh. Ya, ini ada juga nih, menurut Michael dari IMD, itu Apple menunjukkan strategi agility saat pandemi 19 kemarin itu loh. Nah, mereka itu juga mempercepat transisi dari layanan digital seperti Apple One dan tetap berhasil merilis produk unggulan seperti iPhone 12 dan MacBook M1. Kalian ada yang punya? Iya, kita pengguna sih, Apple Iya. user di sini kebetulan nih. Nah, meski ada gangguan rantai pasokan global tuh ya. Nah, pendekatan ini menunjukkan bagaimana Apple bukan hanya maju, tetapi juga mampu mengantisipasi perubahan di pasar dengan cepat. Wow, memang ya Apple ini Keren sangat banget ya. mengesankan ya, benar ya. Jago dia. Apple ini juga berhasil mempertahankan citra premium mereka kayak eksklusif ya buat di Apple user ini di pasar negara maju, dan dia tuh tetap mencoba menyesuaikan strategi harga di negara berkembang seperti India atau bahkan Indonesia nih. Nah, kita menandakan upaya Apple ini dalam menyeimbangkan strategi global maupun lokal. Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya Apple itu punya merupakan kayak ada brand equity-nya gitu. Oh ya? Iya. Dan menurut laporan Intelijen 2023 nih ya, Apple adalah merek paling bernilai di dunia selama 9 tahun berturut-turut. Nah, iya sih, siapa coba di sini yang nggak tahu Apple? Benar-benar. Kita semua pakai dan ternyata kita pakai selama 9 tahun berturut-turut itu punya nilai yang Iya. Posisinya kuat banget ya. Iya. Oke, mungkin enough ya buat Apple ya, kita sudah tahu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, HP yang kedua yang paling mendominasi dunia apa nih? Ayo. Kalau papa-papaku Samsung nggak Nah, sih? benar banget, Samsung. Iya, Yang Samsung. dikenal dengan dominasi di sektor perangkat keras dan semiconductor. Jadi gimana nih Nat kalau menurut tentang Samsung? menurut data nih ya, Samsung pada 2023 itu mencatat pendapatan sekitar 197 miliar dolar. Gede juga ya. Iya. Dan dengan porsi besar dari semiconductor dan elektronik konsumen. Nah, ini data profil dari Samsung pada tahun 2023. Menurut Kim dan Paul
Galaxy apa ya namanya? Galaxy Z. Oh yang gede layarnya itu ya. Jadi lipat kan? Ya, itu Keren sih, inovasi dari mereka. Keren-keren. Bahkan saat pandemi mereka tuh menunjukkan kelincahan strategi mereka loh. Jadi mereka itu tetap bisa meningkatkan penjualan secara online dan memperluas lini produk kelas menengah bawah. Seperti contohnya namanya ada Galaxy A sama Galaxy S. Jadi harganya tuh lebih terjangkau untuk kelas menengah sama menengah ke bawah. Nah, Galaxy A dan M ini laris banget terutama di Asia. Nah, ini adalah strategi yang berhasil dilakukan oleh Samsung yang namanya itu globalization. Localization ya. Oke. Globalization ini artinya mereka itu menyesuaikan produk global dengan kebutuhan global kayak gitu. Oke. Jadi Samsung ini juga termasuk pemimpin ya di bidang teknologi layar kayak kalian tahu gak sih yang layar AMOLED sama yang layar lipat yang mereka itu. Nah itu tuh sekarang jadi standar industri loh, kayak keren banget sih. Keren. Mereka ini aktif dalam berinvestasi dalam teknologi masa depan. Seperti chipnya mereka ini sudah 3nm dan mereka ini yang startup AI kecerdasan buatan. Keren banget ya sih. Keren Paul, tapi nggak hanya itu loh Jen. Samsung ini juga menjalankan strategi diversifikasi yang cukup strong dengan memiliki berbagai lini bisnis dan semikonduktor hingga alat rumah tangga. Jadi Samsung tuh kalian tahu dia tuh juga bikin microwave, dia juga bikin kulkas, mesin cuci dan AC ya? modern Paul ya ada AC juga. Jadi mereka tuh punya kekuatan untuk menyerap resiko dari satu sektor ke sektor lainnya gitu. Ini Gede. bener-bener. Iya, kayak dia tuh nggak cuma HP gitu loh, dia kayak luas terus ke semua lingkup dia. sektor itu ya. Nggak Apple, nggak Samsung, keren. Nah, nih lanjut nih. Yang ketiga ada Huawei. Kalian tahu nggak Huawei? Pasti. Dari Cina nggak sih itu? Benar. Murah Pol loh itu. Benar. Iya. Nah, kalau ini unik nih. Mereka ini punya kisah yang unik karena mereka ini Kenapa harus tuh? bertahan di bawah geopolitik yang besar. Betul banget sih, kan kita juga tahu ya politik Cina sama Amerika Serikat gimana. Bahkan Huawei ini masuk ke daftar hitam Amerika Serikat dan Huawei ini mengembangkan sistem operasinya sendiri loh. Namanya itu Harmony OS. Tapi sistem Harmony OS ini dipakai lebih dari 600 juta perangkat pada tahun 2023. Nah, aku ini dapat info dari jurnal. Jadi penulis jurnalnya itu George Yip. Jadi Huawei itu adalah contoh nyata dari resilient strategy. Jadi resilient strategy ini adalah strategi ketahanan saat menghadapi suatu krisis. Jadi keren banget sih, dia bisa menghadapi krisis ini dengan baik. Oh ya, meskipun pendapatannya menurun menjadi sekitar 92 miliar dolar ya. Itu Huawei tetap memimpin di sektor 5G ya. Khususnya di Asia dan Afrika. Mereka juga berinvestasi besar dalam chip dan teknologi cloud. Keren nggak sih? Teknologi cloud, keren sih itu. Inovasi mereka tuh kayak nggak bisa berhenti gitu loh, mesti akses ke teknologi ke Amerika Serikat juga. Dengan Huawei juga kayak Samsung sih, dia kayak memperluas pasarnya. Jadi dia kayak bikin vakum kayak gitu. Terus ada yang buat narik udara itu dia juga bikin. Oh iya, pernah dengar. Murah Tapi banget. kalian tahu gak sih, menariknya Huawei ini juga membangun ekosistem sendiri kayak Apple. Mereka ini berbasis pada model open source. Ini adalah respon strategis yang memperlihatkan fleksibilitas mereka ini tinggi walaupun mereka ini di bawah tekanan sih. Iya sih, di pasar lokal kayak Cina dan negara berkembang aja Huawei itu tetap kuat loh. Karena nasionalisme mereka yang cukup tinggi dan harganya itu murah banget sih guys, compare to Samsung, Apple dan lainnya. Tapi memang sih kekurangannya itu kalau di pasar barat kan kayak tantangan reputasi itu tetap jadi tantangan sih, kayak reputasi mereknya Huawei gitu. Benar-benar. Ya mungkin ya kita langsung lanjut ke yang terakhir nih ya. Kita bahas Oppo, merek yang sangat kini populer di pasar Asia Tenggara. Iya Bahkan sih, di Indonesia kita populer ya. mulai didatangkan Oppo terus ya ini ya. Oke. Ini aku ada data nih dari IDC pada tahun 2004. Oppo itu memegang sekitar 10% pangsa pasar smartphone global. Wow, gila keren sih. Kalau kita kan yang paling terkenal itu kan iPhone, Bener-bener. Samsung. Nggak Tapi salah. ternyata Oppo itu megang 10%. Ngecat ya. Mereka juga unggul di fitur seperti kamera berbasis AI dan teknologi finish yang cepat. Iya sih, aku sempet dengar katanya kameranya Oppo tuh kayak bisa bikin wajah kayak lebih cantik, glowing gitu. Iya, ada kayak Kayak fitur-fiturnya gitu kan. Filternya itu ya. Iya. Dan aku juga dengar nih. Jadi aku tuh pernah baca jurnal dan penulis jurnalnya namanya Vijay Govindarajan. Jadi Oppo itu adalah salah satu merek yang menggunakan namanya reverse innovation. Reverse innovation Ya, jadi
inovasi dari negara berkembang yang kemudian itu dibawa ke pasar global. Nah, mereka ini cepet juga loh adaptasinya. Jadi mereka kan saat pandemi COVID itu mereka meningkatkan strategi penjualan mereka secara online, dan gak hanya itu aja, bahkan mereka tuh tetap mengembangkan produk yang disesuaikan dengan preferensi lokal di negara masing-masing kayak gitu. Oh iya, nah aku pernah dengar juga nih, Oppo juga aktif dalam FPU. Mereka juga punya lebih dari 40 satu riset global dan berfokus pada tren masa depan seperti AR dan koneksi pintas 6G kalau nggak salah. 6G Iya, iya, keren banget. Banget ya. Meski belum sekuat Apple dan Samsung ya. Iya sih. Tapi Oppo itu juga termasuk brand yang agresif. Iya sih, agresif banget sih Oppo ya. Ya, tapi ya luar biasa sih ya dari ya kita mungkin rangkum dikit ya. Nah, Apple yang sudah bangun ekosistem digital yang kuat, terus Samsung yang inovatif dalam perangkat yang keras tadi, Huawei yang tangguh dalam krisis ya, dan yang terakhir Oppo yang cepat membaca pasar gitu, butuhnya apa langsung dieksekusi, benar ya. Jadi ini semua ini kayak benar-benar menunjukkan inovasi global itu benar harus disesuaikan dengan kondisi lokal itu. Setuju banget sih aku. Dari podcast kali ini kita bisa belajar sih bahwa kecepatan beradaptasi, pemahaman pasar lokal, dan juga investasi pada inovasi itu adalah kunci kesuksesan dari sebuah perusahaan global. Ya oke, ya semoga di diskusi ini kita berwawasan kalian semua dan banyak hal yang bisa diterapkan juga untuk bisnis lokal agar Bisa bersaing terus ya di pasar global saat ini. Aduh, benar banget nih. Oke, mungkin terima kasih ya Natasha dan juga Reza thank you, udah guys. hadir dalam podcast hari ini. Kalian jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Dan semoga hari ini bisa jadi pelajaran yang